Nggak bisa, mic up, mic wireless. Jadi setiap anak yang lahir itu dia tuh fitrah suci. Oma ayah dia lah yang mencetak dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Sini kalau dia, kamu tak jual suara nih. Jadi mengapa begitu kan? Kita kumpul nih, anak kita umur 3 tahun. Coba bayangkan dulu kita, waktu anak kita umur 3 tahun, datanglah kawan no, minta, kata anak kita, tak boleh polit nak, tak boleh polit, sedoka nak. Kita patahkanlah roti anak kita tadi, kita kasih dia. Lalu berarti dalam piling anak tu apa? Berarti disuruh bersedekah kan? Dah masuklah dia TK. Begitu masuk di TK, ada PR dia, dikojokan di rumah. Lalu omaknya bertanya, mana nak pensil? Tak ada, ambil kawan. Dipinta kawan. Mengapa kau bagi? Tapi omak dulu mengajarkan sedekah. Jadi kawan lo minta pensil itu dikasih lah. Jadi anak pada masa fitrah itu jangan diajarkan gitu. Ketika dia tidak mengasih roti itu, di situ Allah sedang mengajarkan fitrah dia untuk mengajarkan membela hak dia, mempertahankan hak dia. Satu. Yang kedua, Allah sedang mengajarkan melalui fitrah anak nih, biarkan dia punya pilihan. Kasih atau tidak? Nah itu dia. Begitu anak tuh mengasih pensil lo, omak marah. Dipinta kawan. Mengapa kau bagi? Jadi kue tadi yang dipinta kawan, tak dikasih omak marah. Sedekah nak, sedekah nak. Berarti inilah yang membuat anak tuh bingung dia tentang apa yang dibuat omak ayam. Maka cocok kata Rasul, setiap bayi yang lahir itu suci. Oma ayahnya lah yang mencetak dia menjadi Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Jadi kalau jahat anak tuh, oma ayahnya lah. Makanya tergantung kepada cara kita mendidik. Tidak ada kaitan anaknya, oma ayahnya ustadz, terus anaknya jadi ustadz. Enggak ada. Atau oma ayahnya jahat, terus anaknya jadi jahat. Belum tentu. Ini tergantung didikan. Karena seseorang itu tidak akan mewarisi kesalahan orang lain. Ya, saya penceramah, terus anak saya jadi penceramah wajib. Belum tentu. Ini tergantung bagaimana saya mendidik anak itu. Belum tentu anak itu menjadi anak yang soleh. Maka kita tetap mendidik anak sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Contoh gini, guru ngaji, guru di TK bercakap, wahai anak-anak Umi, jangan tak sembayang, yo. Sembayang tu wajib. Umi sembayang wajib, iyo. Berdosa ditinggalkan masuk neraka. Datang omaknya bertanya lah anak yang tadi, mak kata Umi di sekolah sembayang wajib, iyo wajib. Berdosa kalau ditinggalkan, iyo. Katanya mak kalau masuk neraka, iya masuk neraka. Suara di sini mau di luar suara pula. Suruh dia masuk. Suruh makan dalam. Jadi, omak kata Umi sembahyang itu wajib, iya wajib. Berdosa kalau ditinggalkan, berdosa. Masuk neraka, bukan masuk neraka lagi nak, masuk neraka. Saking gua mau mak itu tadi bilang kan, masuk neraka ya mak. Berarti tak boleh lah tak sembahyang mak, tak boleh, wajib. Udahlah, berarti kombo uminya sama kombo omaknya sama. Rupanya pada satu hari omaknya sama anaknya hari libur nonton TV, film Joda Akbar. Dia, omak menangis lah sangka omak dia lah bintang pula. Menangis omak. Mengapa omak menangis? Pas omak lah bintang. Begitu masuk azan zuhur, ditengoknya omak tak sembahyang.
nonton Go TV. Anak tak berani, tak pandai anak mengungkapkan ekspresi dia. Begitu masuk asar, omak pun tak sembahyang. Pembongak omak nih. Omak bilang sembahyang wajib. Tapi omak tak sembahyang. Kata omak masuk neraka. Omak berarti masuk neraka karena omak tak sembahyang. Rupanya anak tak tahu kalau omak halangan. Akhirnya muncullah ketidakpercayaan anak ini kepada omak. Sama ayahnya cuma pula. Yo ingat, berkawan jangan bergaduh. Jangan bergaduh-gaduh. Akur-akur. Tetapi di rumah tangga, begitu balik anak sekolah, nampak omak sama ayah bergaduh. Ayah suruh jangan bergaduh, tapi dia semua omak bergaduh. Inilah yang membuat anak itu tak percaya kepada omak ayah. Jadi seharusnya macam mana? Mas Jo, ketika kita nak mendidik anak kita tuh, kita harus paham dulu paling tidak sedikit ilmu. Jadi waktu anak kita kocik tuh, walaupun kita halangan, berpura-pura kita berwudu, walaupun cuma cuci muka, cuci tangan, mencuci kaki, lalu ambil telokong, masuk dalam kamar, tutup pintu, kocikkan TV, omak nak sembahyang. Berarti dalam piling anak, omak aku sembahyang. Beginilah, sehingga anak tuh menjadi anak yang percaya kepada omak ayah. Ini mesti pengawasan betul, pengontrol betul. Satu contoh begini, anak saya ponak, saya larang main HP. Ayah main. Ayah main HP. Berarti kan dia menengok. Maka kita harus paham betul mendidik anak nih. Karena anak kita nih kaset yang kosong. Coba. Rasul suruhlah anakmu sholat, kata Rasulullah, usia 7 tahun. Mengapa tak di 5 tahun, 4 tahun disuruh? Mengapa di 7 tahun? Di 7 tahun inilah dia bisa mulai membedakan baik buruk kehidupan itu, baik buruk sifat gitu. Di 7 tahun nih, maka kita suruhlah anak tuh. Kapan kalau dia tidak hendak sholat dipukul? Umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun disuruh sembahyang, tidak hendak sembahyang, pukul. Kenapa? Dia sudah mukallaf. Bukan balik ya, mukallaf. Udah betul bisa bedakan mana baik, mana buruk. Ini. Maka cocoklah kata Rasulullah, setiap bayi yang lahir tuh fitrah, suci. Omak ayahnya lah yang mencetak dia menjadi Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Ibu, saya tanya, kalau suami ibu suruh sembahyang lain, mengapa? Sembahyang mengapa? Malas betul sembahyang. Tapi lagi tak sembahyang, apalah dalam hati ibu? Abang aja tak sembahyang? Kau suka sembahyang. Kau tak sembahyang, aku tanya Tuhan. Kau, kalau aku tak sembahyang, bukan kau tanya Tuhan. Apa kata bini? Dia banyak muncul abang ngapa? Abang banyak orang yang abang. Abang tu kasih contoh yang elok. Kasih contoh yang elok. Kamu tahu nak? Tahu. Telepon polisi ya. Tahu. Kan bergaduh jadinya. Tapi kita lupa sebenarnya kalau memang itu kebaikan, timu aja. Walaupun yang bercakap itu adalah orang yang maksiat, tapi cakap dia tu betul. Timu aja kenapa? Makanya unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Dongakan kepada apa isi yang disampaikan, jangan mendongak atau menengok siapa yang menyampaikan. Kalau anak SD sekalipun, tapi dia menyampaikan kebenaran, kita timo. Ini kadang tidak, mesti kita harus tengok siapa yang menyampaikan, barulah kita timo. Nggak bisa begitu. Kalau memang sifatnya kebenaran, dongakan. Inilah kesalahan kita. Jadi ingat yo, jahatnya seseorang itu bukan faktor turunan. Memang ada peribahasa mengatakan air cucuan itu takkan jauh dari apa namanya? Cuman buah takkan jauh dari pokok. Ya kalau buah itu pula dalam jurang tuh, ada pula di bawah sungai. Mengalir jauh buah itu ke mana? Artinya apa? Sesuai dengan didikan.
Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, tukang buat patung. Anaknya jadi Nabi. Ingat ya? Azar tuh tukang buat patung. Lata, Uzza, Manata, Hubal. Itu ayah orang buat. Tapi Ibrahim jadi Nabi. Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Orang soleh. Anaknya Qabil membunuh si Habil. Mana ada catatan si Nabi Adam membunuh? Ini dia. Makanya dalam Islam itu ada bi'ah manziliyah, bi'ah madrasah, bi'ah mujtama'ah. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat dia tinggal. Ini mempengaruhi betul. Seberapa bosan kita mendidik anak kita di rumah, bisa kalah dengan apa? Lingkungan sekolah. Kenapa? Dia punya sifat, dia jumpa sifat uang macam-macam di situ. Yang suka menumbuk kawan no, yang suka inilah, ini pengontrol. Lingkungan sekolah, lebih bosan lagi lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan itu pemabuk semua, ini anak juga bisa jadi pemabuk nih. Kalau tak betul-betul dikontrol, maka kitalah betul-betul. Karena anak ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Cara kita cemana untuk didik dia anak yang menjadi anak yang soleh? Itulah makanya Rasul suruh kekahkan. Kita bolilah kambing macam si Ayu nih. Ini bu, anak nih, bayi nih, laki-laki atau perempuan? Tak ada menjawab. Perempuan. Perempuan bayi nih. Berarti kita bolehlah satu kambing, kita potong. Kita bercakap semua tukang potong tuh, kita salami dia. Aku berwakil kepada bapak minta potongkan anak keka anakku nih, kambing nih. Maka dipotonglah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dipotong untuk nama si Polan dikeka. Kenapa? Ini tobusan. Setiap anak yang lahir itu roh tegadai, maka ditobuslah dengan keka supaya anak ini ditobus. Apa kata almarhum Haji Sweri? Almarhum itu anak yang dikekakan tuh, waktu dipotong leher kambing tuh berdoa supaya terpotongnya leher kambing tu, terpotong juga lah sifat-sifat binatang kambing tu, jangan melokat sama anak. Apa sifat yang melokat pada kambing tu jangan melengket sama anak? Pertama, kambing tu tak ada malu, telanjang bulat. Tengok orang zaman sekarang, tak ada malunya. Baru dicoraikan buat lakinya 2 hari udah pirang rambut dia keluar naik kereta. Woi, pirang rambut deh. Iyalah, nama udah jandol. Semangat dia. Padahal malu. Dia harus dalam rumah berkurung diri. Kenapa? Malu. Itu aib. Tapi sekarang udah jadi bangga. Selalu aja dia. Sampai dibuat pula lagunya janda pirang. Aku benci betul lagu itu, tapi aku hafal. Karena selalu mendongeng. Tidak usah kita nyanyikan itu. Seorang istri yang diceraikan, seorang yang cerai mati, berkabung dalam rumah. Kalau tak ada hajat yang mendesak betul, dia jangan di rumah. Kalau belanja, suruh lain belanja, berkabung di rumah. Begitu aturan dalam Islam. Ketika kita menengok orang lain salah, gelisah gitu. Tapi kita yang salah, kenapa kita nggak gelisah? Oma ayah si budak pun selu-selu aja. Tidak ada melanggar. Berarti siapa yang salah? Oma ayahnya. Itu dia. Ini harus kita bilang, mana tahu tak pula terjadi pula sama di kita. Kau nak kemana kau? Nak rawat, nak keluar. Dalam kau. Jangan kau keluar. Oma ni. Kau begitu awak. Cabut apanya tu? Sindurnya.
Dipocahkan golang tuh, dia pun berkabung lah pakai baju putih, begitu kan? Iya, aku lagi Islam juga ada seperti itu. Jangan berbincu, jangan becol, jangan bermakeup lah. Sekarang kalau cowok buat lagi, merdeka, kata dia. harus penderitaan dia Ustaz. Tengok tuh kan. Yang pertama, yang kedua, kambing itu ada rumput banyak di luar. Daun ubi kodai juga lah yang ditolan, digapai. Jadi dengan akikah anak tu bermohon kepada Allah, terpotong sifat binatang tu supaya ada buang rumah kita halal, jangan kita jajan di luar lagi yang haram. Uang rumah kita tu lah yang halal untuk kita. Jangan selingkuh-selingkuh lagi di luar. Karena itu sifat kambing itu. Alasan apa? Muak. Itu aja. Oh, pembini kita tidak muak nengok gitu, itu. Kita aja bisa muak sejantan. Si betina tidak bisa muak nengok. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaianmu dan kami adalah pakaian istri kami. Siapa yang menjelek-jelekkan istrinya di muka orang lain berarti dia menjelekkan pakaiannya. Dan siapa yang menjelekkan suaminya? Wah, laki aku. Itu dia. Berarti dia menjelekkan pakaian dia. Kan begitu? Kalau ku ceritakan kejelekan istriku di muka orang lain, ya akulah yang malu. Ini dia. Maka dipotong sifat tuh. Ini datang minum. Minum dulu. Banyak menjual, bawa minum. Iya. Kang kedua, apa nih Kang? Entah ST, entah apa kan? Ada ST. Ibu begitu Bu. Akikah kan? Kemudian apa lagi? Kambing itu kan berjenggot. Tapi tak ada utang. Jadi kita kalau sudah ada jenggot tuh dijagolah dari hal-hal yang mau nak berbuat maksiat tuh ataupun di depan umum. Malu Pak. Kadang udah ada jenggot awak ini putih pula jenggot tuh. Main kartu dia. Kepala mereng. Tercampak loba itu. Wah, tercampak loba itu. Oh iya, pasang balik. Sam, ini pula itu. Mereng tuh. Tidak dihormatinya jenggot tuh. Ustaz menghina Rasulullah. Siapa menghina Rasulullah? Justru orang yang berjenggot yang tak menjaga adabnya lah yang dia menghina Rasulullah. Itu kalau sudah berjenggot tuh berarti sudah diarahkan Allah Ta'ala. Apalagi kalau jenggot sudah putih. Ingat pesan malaikat. Ciri-ciri orang nak meninggal itu putih yang putih nih. Tidak meninggal lu, udah meninggal putih begini, dikucir apa lagi? Itu dia. Kita jago itu. Inilah sifat-sifat kambing itu yang jangan kita contoh, maka dipotong. Yang kau terakhir apa? Kambing itu takut air. Kambing itu takut air. Umat Islam tak boleh takut air. Kenapa? Ada wudu, ada mandi wajib. Dan ini yang dididik. Makanya diakikahkan. Makanya si Ayu akikahkannya anaknya. Berharap kepada Allah Ta'ala terputus dari kambing tadi. Terputus sifat binatang. Jangan menempel kepada diri anak. Itu hakikat yang pertama. Iya. Ustaz, apa anakku laki-laki? Ayu anaknya perempuan satu. Aku laki-laki gimana? 2. Ustaz, duit aku tak cukup nih. Tak cukup nih 2. Adalah 1 semalam tu memang ada cukup 2. Cuma rumah aku ni melahirkan pula operasi. Habislah duit tu. Macam mana lah Ustaz? Boleh 1? Ya enggak apa-apa, 1 dulu. 1 dulu. Nanti kau ada 2 bulan akan datang joki awak, tambah 1 lagi. Ustaz, apa 1 lah dulu. Nanti kau ada joki lagi 1 lagi. Umpo tahun muka bawa ada tahun 2025 nanti. Bawa ada joki dia. Boleh kambing lagi. 1 lagi. Bolehkan.
Sanggup 2 boleh 2, nggak sanggup 1 dulu. Ini banyak uang sekarang terbalik. Tak sanggup dia nak mengkaitkan anak, TV layar datar. Dibeli dia. Kursi baru. Bak keyboard dia. Padahal mengekakan anak diutamakan. 2 malam keyboard walu. Tumtam. Berapa habis? 4 juta loh. Kayak anak tak sanggup, tak ada duit. Kayak itu banyak. Datang mama itu bercakap, Ustaz, kalau seandainya kami ngekahkan anak tapi ngambil juga hebat, tak boleh, haram. Ya nanti kan dibayar. Tak boleh, haram itu, haram. Kali Ustaz boleh 1, cuma Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak menghukum seseorang kecuali sanggupnya. Berapa sanggupnya? 1 dulu. Maka ibu-ibu, oh Ustaz, anakku dah bosan. Cuma ada Ustaz, akikahkan aja. Macam bayi ini sudah berumur 1 bulan. Sunnah itu 7 hari. Kenapa ini 1 bulan? Ini mampunya. Boleh. Kambing itu. Anak perempuan 1. Begitu Bapak. Ya, Muhammad sekalian ya. Akikahkan. Ustaz, anakku dah lajang Ustaz. Akikahkan. Tak apa. Itu mampu. Kalau sudah meninggal pun kekahkan dia. Dah menjoit pula aku ribut-ribut nih. Kemudian dagingnya kayak mana? Ini. Ayo mana? Dagingnya kalau kekahnya tu tidak nazar, dagingnya tu disedekahkan, sepertiga dimakan. Itu dia. Makanya dipanggil orang. Makan pendui. Begitu. Ada kan gimana? Sunnah. Kalau keka tu tidak nazar. Contoh begini nazar tu ya. Ya Allah, kalau lahirlah anak aku ni nanti sehat. Kalau lahir anakku ni nanti sehat, tidak operasi, aku kekahkan dia. Upo sehat anak tu tidak operasi. Maka kekah tu jadi nazar, wajib. Maka kalau kita memasak daging kekah tu, kalau kita nak mengekahkan anak tu, daging tu sedekahkan mantap-mantap. Letakkan di duit dalam tu 5.000 untuk beli bumbunya. Karena nazar, tidak pakai kedui. Sedekah mentah kepada jiran tetangga. Kita tak boleh makan. Karena nazar. Kekah nazar. Ya. Itu kalau dagingnya sedekahkan mentah, 1 tanggungan belanja di rumah tidak boleh makan. Mak ayahnya, anak atuk nenek tak boleh. Tak boleh makan. Kalau kekah nazar. Kalau kekah itu tidak nazar, kekah biasa, maka sunnah sedekah itu masak. Itu daging yang dalam panci itu masak nggak tuh? Masak. Sunnah masak. Sepertiganya ahli bait yang ngekahkan itu makan. Makanlah. Kalau dapat habis karena itu. Ustaz ada belum habis rantang lagi, kasih sama Ustaz Latif. Aku kan enggak Ugo. Siapa tak suka nengok daging? Mak merata cucuk-cucuk gigi ya waktu. Tengok lah kan ada nak daging tu kan? Bayang-bayang bawa dagingnya. Begitu Bu yo. Saya tanya ibu-ibu pahamnya yo. Kalau nazar dagingnya sedekah apa? Mantap. Kalau dapat lagi eloknya dalam bungkusan tuh entah 4 ons orang gitu kan sama daging sama tulangnya. Letakkan duit entah 5.000, entah 10.000 untuk bumbunya. Mengapa tidak boleh sedekah masak? Begini, kalau sedekah masak kan tekinya bumbu atau santan atau cukup sedikit daging udah masak belum? Itu nazarnya tuh batal, ulang balik. Jadi sedekah biasa. Makanya sedekah mantap. Sedekah kan mantap. Kalau kekah biasa,
sunnah masak, sedokakan samura. Sepertiga awak makan. Kalau dapat habiskan juga itu juga. Nah, begitu ya. Tapi kalau gini Ustaz, nanti kalau kita kasih duit repot. Terus? Kita buat bumbunya, kasih daging, kasih bumbu. Bisa. Atau apa? Yang penting sedekah mantap. Mantai. Bumbu kita habiskan bumbu. Iya betul. Iya, karena kan kalau duit kan tak tahu. Iya, si pikir pun tahu lah zaman sekarang kan kasih duit, kasih daging, kasih duit, sangko duit caleg. Zaman sekarang kan itu kan duit caleg, ayo mak duit caleg. Oh si Polan tuh mencaleg dah tuh. Saya ada juga orang bilang saya mencaleg gara-gara ngasih budak-budak duit. Ya gitu ibu-ibu yo. Ah ibu-ibu sekalian ada yang nak ditanyakan dulu? Silakan. Gini Ustaz, masalah anak yang umur 3 tahun tadi. Contohnya pada dilihat sendiri. Iya. Kan? Kadang kan anak-anak itu kan suka membantah, keras cakapnya, nggak boleh gitu nak. Nanti masuk api neraka loh. Nanti mau nggak masuk surga gitu lah kan cakapnya kan. Kalau ketika awak memarahi dia, mau bapak masuk neraka? Masuk neraka bapak ya, masuk neraka. Oke, gitu. Jadi gimana lah kita mau solusi jadi? Ketika anak tu lebih tinggi suara dia dari awak, berarti pona ditengoknya. Pona ditengoknya, antaka tetanggonya, antaka oma ayahnya. Bini lebih tinggi nadanya dari laki, ditengok pada anak tu, dicontoh. Satu contoh begini aja lah. Kadang ada anak tu manggil ayah, abang. Mana bang? Mana bang? Karena ditengoknya, oma manggil abang. Begitu. Jadi maksudnya ketika kita mengasih tahu anak tuh kalau perbuatan contoh gini, dia tongai keluar tongai, maka gue bilang, nak, masuk dulu ya nak ya, nanti keluar. Jangan langsung dimarah, karena perbuatan dia tuh dia belum tahu salah botolnya. Kau keluar tak tahu tongainya, hujan-hujan nih, kan puan di kepala kau domak mana lah tahu dia hujan tuh puan di kepala. Dia bawa lah hidup di dunia ni. Ketika dia nada dia keras melawan lagi, enggak boleh gitu nak. Nanti masuk api neraka, nanti mau masuk api neraka. Tak boleh cakap Kan gitu. keras sama mama, sama ayah, sama yang lebih Tak tua. boleh gitu. Jadi ketika pula memarahkan dia, dia pula membilangkan nak begitu balik. Karena cara penjelasan salah. Tak boleh nak. Kamu kuat-kuat sama mak sama ayah. Makanya anak di usia kocik begitu tuh bercakapnya sama dia tuh bercakapnya beda. Marahan sama dia tuh marahnya beda. Wah, terkoncing di tempat tidur. Pagi-pagi bangkit tengok basah tilam tuh sama guling-guling sama selimut-selimut. Apa bilang? Ih, kau deh, terkoncing waktu tempat tidur. Habis. Kau tuh terkoncingnya mandi buka celana, cebok. Tahu dia? Macam mana? Ya nak, koncing, yuk. Ini angkat, tolong mama, kita cuci sama-sama yuk. Diajarkan dia bertanggung jawab, bukan dimarahkan. Diangkat, ayo tolong mama angkat, pak kamar mandi kita cuci. Karena ini kecil adik cuci. Jadi anak terus diajarkan dia bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Jadi dia anggap loh dia aku nyuci, besok janganlah aku tuh kencing lagi. Kan begitu dia berpikir. Begitu caranya. Nah, begitu ya. Oke baik. Tapi tak ada lagi anak. Oh, mana lagi udah bosan semua. Yang 3 tahun itulah. Itulah didik ya. Elok waktu kita didik. Kemudian kasihlah anak tu makanan yang halal. Kasih dia makan halal karena ini bisa mempengaruhi watak kepribadian anak. Makanya ibu selaku istri teliti betul apa yang dibawa suami itu. Tapi jangan nyengel. Kita tengok lagi kita ke laut duit halal. Jangan pula duit haram kita bagiin sama dia. Oh ya Allah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apalagi nanti anak bosa meninggal, taklah kabul doa dia kepada awak. Kemudian ajarkan dia agama, mengaji, ajarkan dia cara nutup aurat tuh. Jangan mentang-mentang budak kocik dibolikan rok pendek, kasih bendo, dibincukan dia. Ih, comel lo budak. Kan tuh awak menengoknya.
Koci itu comel lah. Begitu bos aku cari bel lu. Cibi kata dia. Pakai rok pendek. Jantan gua mana nengok. Awak jadi fitnah. Ingat, hadis Rasul mengatakan, oma ayah bisa tercampak dalam neraka gara-gara anak. Oma ayahnya ibadah, anaknya nutup aurat tidak, sembahyang tidak, tak ada peduli-peduli yo. Langsung dipanggil Allah masuk dalam neraka kena anak menuntut. Tapi kan dia koci lagi, usah memang dia koci itu dah. Dididik cara pakaian dia, pakai jilbab, ini dibincukan dia. Rambut udah di rebonding, dikasih bendo, dikasih alis sepatu sep benar-benar betul-betul. Memang gampang lah udah macam boneka. Tapi ternyata itu didikan yang salah. Kalau tak kita cut dia, nanti bosa dia suka dengan pakaian begitu. Udah bosa awak lah pula yang susah mengajar dia. Oh, ala anak malu hati ayah. Ayah kau belabai nak, kau bagi itu pakaian kau nak. Apa kata anak itu bercakap? Nanti hijrah sendirinya aku nih. Apa nak cakap? Apalagi anak awak itu dah sarjana esok bercakap dia lah mak. Aku lebih tinggi sekolah dia mak. Putus apa? Dia lebih pandai dia pak. Maka dari itu didik betul-betul agama kepada anak-anak kita. Ajarkan agama, nggak bisa mak ayahnya mengajarkan dia agama. Panggil guru ngaji. Kasih mahar yang tinggi untuk guru ngaji itu biar dia lapang mengajar anak kita. Ini awak guru ngaji bayar 20.000 nyes lo mampus. Kojok anak mengaji tidak, kojok mengaji, kojok tidak, bayar 20.000, 3 bulan tak tamat-tamat tak naik Quran, mengamuk semua guru ngaji. Guru ngaji kau tak beres, paling banter kau mengaji macam Moncino. Cuma anu mak, hanya. Udah mengamuk awak, padahal bawa 60.000 yang awak keluarkan. Awak salahkan guru ngaji, pindah. Awak tarik anak awak dari situ. Awak masukkan tempat guru ngaji lain. Mengapa pindah? Bodoh kan rumah ibu kan ada guru ngaji. Anda cuma ada mengajar. Dan dijelek-jelekkan. Kalau adalah awak menjelekkan guru ngaji yang pertama, lalu pindahkan anaknya ke tempat yang lain, itu tak berkah tuh. Salah nggak tuh? Salah kita yang salah. Kenapa kita salah? Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada, oma ayahnya terlalu cepat menengok hasil. Saya dulu mengaji, bonak juga. Ketangan dipukul buat butet rotan. Ketung. Adai. Asal nak mengaji tu, ya Allah, kau pukul lah. Hampir tiap hari kau pukul. Wa khalaqnakum wa khalaqnakum wa khalaq. Kalau salah baca dipukul butet. Yang soal ngati mengaji sama butet ni kalau dia halangan. Oh yang ngaji ye wah butet halangan ye. Kami mana tahu halangan, yang penting tak mengaji. Bahagia apa? Sudah 3 mil. Antar 2 tahun baru naik Quran. Bodoh Ustaz. Bukan bodoh, proses tu. Uponya wak butet tu diajarnya sama tajud-tajudnya, panjang pendeknya. Bagi yang muak lah. Iqra dulu alif tu kan 1 lembar. 1 lembar tu antar seminggu. Baru pindah diajar betul. Cemano cara-cara mengijonya, ainakum ayamati date ai nundate na. Alif ayamati date ai nundate na. Kami mati dapankum ainakum. Diajar kami mengejo-ngejo. Sekarang tak ada begitu lagi. Kalau sempat begitu lagi makin mengamuk sama amak tu tak Quran. Uang tujuan sama amak sekarang nak Quran aja. Ya kan? Padahal selagi anak membaca Quran, pahala kan buat amak ayahnya. Apalagi amak ayahnya sudah meninggal. Itu tonang ku bono amak. Mengapa tonang semalam kau pukul? Anak mengaji di dunia. Kan gitu kata Rasul. Bukan bicara soal pandai tak pandai. Anaknya mau belajar baca Quran. Yang penting anak awak mengaji. Diarahkan dia. Pandai tak pandai yang penting dia mengaji. Ini 20.000. Kasih 200 gitu. Sonang hati guru ngaji tu. Tidak mak mengaji mak. Mana ngaji? Yang ngaji mak. Kain mana mak? Selimut ku tidur tadi mana? Selimut udah membontu ailio tu.
Itulah mengaji dia. Wah, buat tetap mengaji pun gini duk menjingai. Makanya banyak guru ngaji janggomu. Kurus saja, tertanus ya. Siapa sini guru ngaji? Ajarkan anak agama. Guru ajarkan ngaji. Awak tak bisa mengajar ngaji, baca nak pun salah. Awak kontrol aja di rumah, baca. Ini tidak, asal mengaji di tempat mengaji itu udah habis lah. Tak ada diulang rumah lagi. Boleh tripek. Karena tak dipaksakan. Tengok, batu tuh, kan udah saya bilang, batu tuh sekali tetes berlubang atau tidak? Berapa kali air itu menetes batu itu bau berlubang dia? Berjuta-juta kali. Begitu juga lah. Biar bau mulut orang itu kotam. Buat papan tulis. Ajarkan dia. Ini ya. Setengah jam, 15 menit. Kontrol anak mengaji. Tak hanya mengharapkan Pak Butet aja. Awak yang punya anak. Awak yang punya kewajiban mengajar anak awak agama. Mengajarkan dia baca Quran. Begitu tak pandai anak awak. Guru ngaji awak salahkan. Kan bukan anak awak. Bukan anak dia. 20.000 sebulan. Bebohoi mulut waktu mengajar sebulan. Dapatlah 2 kilo boras. Itu pun bos. Bos kombang. Naik pula bos kombang sebola sekarang. Atau bersaing ngabrak lagi sekarang. Itu begitu. Jadi awak dalam hidup nih jangan komen. Antarkan guru ngaji sama anak awak. Nah, kasih watak. Saya waktu anak Bahmid Pulungan tuh di Siajam naik Quran. Naik Quran. Khatam Quran. Jadi dia membaca. Lancar dia membaca. Tajwidnya lancar. Tidak ada salah. Tapi ayahnya apa kata dia? Ini Ustaz. Apa namanya tuh? Allah. Kulit tobu. Kain putih. Bulu kocik tuh. Pukul lah anak saya. Saya pukul lah. Menangis dia. Tahu Buya? Tahu kenapa Buya pukul? Enggak tahu. Tapi kenapa enggak ada salah? Kenapa dipukul sama Buya Latif? Betul kan? Cemano rasanya sakit nak ketika kita tidak ada salah kita kena pukul. Sakit. Begitu juga lah ketika kau bosan nanti kau jadi hakim, kau jadi orang, kau menghukum seseorang tanpa salah. Sakit hati dia. Maka kau harus bertindak hati-hati. Itu pelajaran yang diambil. Anak awak dipukul, tak, nggak apa-apa. Kau salah. Orang tua dulu tidak sekolah tinggi. Orang tua dulu tidak sekolah tinggi. Tapi macam mana dia mendidik anak dia? Orang sekarang canggih kehidupan. Tapi tengok macam mana dia mendidik anak. Tengok orang tua dulu. Jangan duduk muka pintu, kata dia. Tak kono pinang. Jangan menyapu sesonjo malam-malam. Nanti dapat lagi berkumis sebola, kata dia. Jangan duduk bawah bantal. Nanti berbisul. Loh, duduk di bawah bantal tidak berbisul. Kan tak sopan tapak kepala pula di punggung-punggung kan. Tak sopan pula anak gadis duduk di muka pintu yang lewat pun payah. Kan cocok pendidikan agama yang pendidikan yang dikasih orang tua dulu. Padahal tidak sekolah tinggi. Betul bu, cocok. Macam mana? Ibu dulu ada nggak omak bercakap macam gitu atau ayah? Ada kan? Saya dulu cakap gitu juga. Oh betul. Awak sekarang handphone canggih Android, tapi cara mendidik awak pada anak kalah dengan orang tua dulu. Orang tua dulu, luar biasa. Awak ni kadang macam mengayunkan anak ya orang. Udah tidur. Tidur. Cuma nak tidur lagunya. Lasar kau keong ngerai. Orang tua dulu anaknya malas tidur, payah tidur. Lagunya Bila Israel. Bila Israel. Muka mak ada seram-seram kan? Gini-gini. Bila Israel. Datang memanggil. Jasa terkunjung. Anak terus menggigil. Dia tak tidur. Tidur terus.
Anak sekarang, tengok. Mana timbang anak sekarang, timbang anak. Anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Anak siapa? Terakhir anak pun bingung, aku anak siapa? Ya, betul. Aku Ayu, mana Ayu pun hilang. Makanya didik elok anak-anak. Jangan ada dibela, jangan dibela, jangan dibela. Kalau dia salah, suruh dia menyelesaikan tanggung jawab dia. Baik, nampaknya sampai sini aja lah. Sama kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ibu-ibu sekalian, ada Jokiawa, mana yang belum mengekahkan anaknya, akikahkan. Ya, akikahkan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Oh.